Hari ini saya akan memaparkan maklumat pelayanan TK 1 Atap Negeri Simanampang, di mana visi pelayanan kita adalah mewujudkan peserta didik yang sehat, ceria, dan kreatif. Misi pelayanan kita adalah melaksanakan kebaktian setiap hari Rabu untuk menumbuhkan iman dan karakter yang baik bagi warga sekolah, serta membudayakan sopan santun. Yang kedua, menerapkan prinsip belajar sambil bermain. Yang ketiga, menjadikan anak yang sehat, kreatif, dan mandiri. Yang keempat, menerapkan sambil, lihat sambil, serta melaksanakan kegiatan gotong royong. Berikutnya, standar pelayanan minimal yang ada di sekolah kita adalah yang pertama, pelayanan administrasi, di mana waktu pelayanan maksimal dalam 5 hari kerja. Yang kedua, pelayanan informasi, kita bersikap responsif selama 24 jam melalui media sosial dan WhatsApp. Yang ketiga, pelayanan pengaduan, tindak lanjut maksimal dalam 5 hari kerja. Komitmen yang ada yang kita terapkan di sekolah kita ini, yang pertama, transparan dan akuntabel. Yang kedua, profesional dan berintegritas. Yang ketiga, ramah dan tidak diskriminatif. Berikutnya, pengelolaan pendidikan yang ada di sekolah kita meliputi data peserta didik, di mana data yang kelola berupa identitas lengkap siswa, data keluarga dan kontak daruratnya, riwayat kesehatan, kehadiran, dan kedisiplinan. Jumlah peserta didik tahun 2025-2026, kelompok A ada 4 siswa, kelompok B 7 siswa, total 11 siswa. Capaian yang ada di pengelolaan pendidikan kita, 100% data kita terdigitalisasi, kemudian update real time melalui sistem Dapodik. Guru dan tenaga kependidikan, guru yang ada di sekolah kita, guru P3K 2 orang, jumlah gurunya 2 orang. Program pengembangan SDM yang ada yang kita terapkan yaitu pelatihan kompetensi pedagogik dan profesional, KKG, kelompok kerja guru, serta supervisi akademik secara berkala. Berikutnya administrasi, pengelolaan administrasi, sistem administrasi modern berupa database terintegrasi. Administrasi yang kelola meliputi administrasi kesiswaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi sarana prasarana, dan administrasi kurikulum. Pengelolaan dana BOS. Anggaran dana BOS tahun 2026 di sekolah kita adalah sejumlah Rp6.300.000, di mana alokasi penggunaannya di standar proses Rp654.000, standar kependidikan Rp600.000, standar sarana dan prasarana Rp1.955.000, standar pengelolaan Rp3.091.000, di mana prinsip pengelolaan keuangan kita transparan dan akuntabel, efisien dan efektif, sesuai juknis BOS, dan dilaporkan secara berkala. Pengelolaan sarana dan prasarana, terinventarisasi sarana prasarana berupa gedung dan ruangan, ruang kelas ada 2 ruang, toilet ada 2 unit, di mana 1 untuk toilet siswa dan 1 untuk toilet guru. Program pemeliharaan, melakukan pengecekan rutin bulanan, adanya perbaikan berkala, penggantian alat yang rusak, penambahan fasilitas sesuai kebutuhan, pencapaiannya ruang kelas bersih dan nyaman, adanya akses internet, dan lingkungan sekolah hijau dan asri. Pengembangan sekolah, yang pertama di bidang akademik, 1 program pembelajaran yang menyenangkan, 2 program literasi dan numerasi. Yang kedua bidang non akademik, adanya program pengembangan bakat dan minat. Yang kedua program keagamaan dan karakter. Yang ketiga bidang sarana prasarana, pengembangan taman sekolah. Yang keempat di bidang SDM, adanya program guru profesional dan pelatihan berkelanjutan oleh guru. Yang kelima di bidang kerjasama, adanya kerjasama dengan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan. Berikut program unggulan sekolah TK Negeri 1 Atap Simanampang, di mana ada karakter gotong royong cilik. Nah, konsepnya ini adalah menanamkan nilai sosial pedesaan dan perkotaan kepada anak sejak usia dini. Yang kedua, program seni dan budaya lokal,
melestarikan tradisi permainan dan seni daerah yang mulai luntur. Berikutnya, implementasi program unggulan yang sudah kita lakukan. Di bidang karakter gotong royong cilik, kegiatannya mengadakan aksi bersih skala kecil di sekitar sekolah, kemudian menjemput teman yang sakit, dan berbagi makanan sesama teman. Yang berikutnya, di program seni dan budaya lokal, aktivitas yang kita terapkan adalah bermain permainan tradisional seperti seketa, marsiada, margala, untuk melatih motorik halus dan kasar, serta kerjasama kelompok. Kemudian yang kedua, kegiatan bisa dikombinasikan dengan belajar menari daerah atau mendengarkan dongeng rakyat setempat. Program Saita Payas yang kita laksanakan di sekolah kita, yang pertama melaksanakan kegiatan Saita Payas setiap hari yang dikoordinir oleh guru piket. Yang kedua, melakukan kegiatan gotong royong secara rutin setiap hari Jumat. Yang ketiga, melakukan pemilihan sampah organik dan anorganik. Yang keempat, menerapkan motoli sambil melihat sampah ambil. Yang kelima, menerapkan cuci tangan sebelum masuk kelas. Program Tapama Jumat. Yang pertama, melakukan upacara bendera setiap hari Senin dan hari besar. Yang kedua, melakukan kegiatan selasi, selasa literasi. Yang ketiga, melakukan kegiatan numerasi yang mengkolaborasikan matematika dengan mata pelajaran lainnya. Yang keempat, melakukan kegiatan Batak Day setiap hari Kamis. Yang kelima, melakukan senam setiap hari Jumat. Data capaian akademik dan non-akademik siswa dan guru. Pengembangan karakter. Nah, di sini ada aspek kedisiplinan sebanyak 92%, sopan santun 94%, tanggung jawab 90%, kerjasama 93%. Di kompetensi pedagogik, rata-rata nilai supervisi 80, 100% menyusun RPP, 85% menggunakan media pembelajaran. Capaian sekolah, standar nasional pendidikan mendapat nilai 80, kepuasan orang tua 89%, kepuasan siswa 91%. Tindak lanjutnya, memastikan perbaikan benar-benar diterapkan dan dilaksanakan. Permasalahan dan solusi yang telah kita lakukan. Yang pertama, kesenjangan kemampuan siswa. Masalahnya adanya perbedaan kemampuan akademik yang signifikan. Solusinya, lakukan program pembelajaran berdiferensiasi, adanya kegiatan premedial dan pengayaan, adanya kegiatan tutor sebaya, dan adanya pembelajaran personalisasi. Yang kedua, kompetensi guru dalam teknologi. Masalahnya, beberapa guru kurang melek teknologi. Solusinya, kita mengadakan pelatihan TIK secara intensif, melakukan program mentoring guru senior junior, melakukan komunitas belajar guru, pendampingan berkelanjutan. Yang ketiga, motivasi belajar siswa. Masalahnya, sebagian siswa kurang motivasi. Solusinya, kita menerapkan pembelajaran kontekstual, reward system, konseling dan bimbingan, juga melibatkan orang tua siswa. Yang keempat, aspek keterbatasan anggaran. Masalahnya, kebutuhan lebih besar dari anggaran yang tersedia. Solusinya, prioritas program, melaksanakan kerjasama dengan stakeholder, dan efisiensi anggaran. Hasil implementasi solusinya, kesenjangan menurun 40%, motivasi belajar meningkat 35%, program berjalan optimal dengan anggaran efisien. Data capaian akademik, saya ulangi. Yang berikutnya, kesimpulan dan rencana tindak lanjut. Kesimpulannya, sekolah telah melakukan berbagai upaya peningkatan layanan pendidikan secara komprehensif. Implementasi digitalisasi telah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Program-program unggulan menunjukkan hasil positif dalam pengembangan potensi siswa. Karakter religius dan sosial siswa terbentuk melalui program pembiasaan setiap harinya di dalam dan di luar kelas. Rencana tindak lanjut jangka pendek. Yang pertama, penambahan fasilitas pembelajaran. Yang kedua, peningkatan kompetensi guru. Jangka menengah, yang pertama akreditasi unggul. Yang kedua, perluasan kerjasama. Yang ketiga, pengembangan sekolah ramah anak. Jangka panjang, sekolah
standar nasional, prestasi tingkat nasional. Demikian pemaparan maklumat pelayanan yang ada di sekolah kita di TK 1 Atap Negeri Simanampang. Saya ucapkan terima kasih. Horas.